Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Berjudul Pemulihan Segala Sesuatu. Judulnya adalah Pemulihan Segala Sesuatu. Apa judulnya Bapak Ibu? Pemulihan Segala Sesuatu. Kalau ada kata pemulihan, pasti sebelumnya ada kondisi sudah rusak. Kalau ada rusak, sebelumnya pasti ada kondisi awal yang masih baik. Benar Bapak Ibu ya? Karena pemulihan itu adalah step yang ketiga. Ya, jadi pemulihan terjadi kalau ada kerusakan. Kerusakan itu terjadi sebelumnya ada kondisi awal yang masih baik. Nah, kondisi awal yang masih baik itu adalah kondisi ketika Adam dan Hawa belum jatuh dosa. Kondisi rusak, itu adalah kondisi kedua adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dosa dan kehilangan semuanya. Kehilangan semuanya. Kenapa bisa dikatakan kehilangan semuanya? Karena ketika Adam dan Hawa dosa, Allah meninggalkan mereka. Dan ketika Allah meninggalkan mereka, segala sesuatu itu menjadi hilang. Karena hanya di dalam Allah lah ada segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka ayatnya. Ibu Odi, Kis 3 ayat 21 ini ya, saya bacakan ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, jadi ini pemulihan segala sesuatu Bapak Ibu. Siapa yang memulihkan? Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa pulih ketika Roh Kudus kembali kepada manusia. Amin Bapak Ibu. Dan ketika Roh Kudus kembali, itulah kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Ketika Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan ditiupkan nafas hidup, itulah Roh Kudus, maka manusia itu menjadi hidup, manusia itu menjadi surga segala dan manusia itu penuh kuasa. Tetapi ketika jatuh dosa, Roh Kudus yang pergi, maka manusia kehilangan segala sesuatunya. Amin. Nah, jadi pemulihan ini terjadi ketika Roh Kudus kembali kepada manusia. Tetapi Roh Kudus bisa kembali harus ada satu syarat. Syarat yang mutlak. Apa itu? Manusia harus ditebus dosanya terlebih dahulu. Iya dong. Kalau enggak Roh Kudus enggak akan turun pada kita.
Iya, kenapa? Roh Kudus itu kudus, nggak mungkin bersatu dengan dosa. Nggak mungkin terang bersatu dengan kegelapan. Maka syarat utama Roh Kudus turun adalah orang itu harus ditebus dosanya. Dan orang bisa ditebus dosanya ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya hanya orang Kristen yang punya Roh Kudus. Kenapa? Karena syarat Roh Kudus turun adalah harus kita ditebus dulu dosa kita. Harus dibersihkan dulu dosa kita. Maka Roh Kudus bisa turun. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, mereka tidak ada penebusnya. Siapa penebusnya? Nggak ada kan? Makanya mereka nggak punya Roh Kudus. Ya, jadi orang Kristen itu yang punya Roh Kudus satu-satunya Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus akan turun kepada manusia dan terjadi pemulihan kalau manusia itu sudah ditebus terlebih dulu dosanya. Itulah sebabnya orang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Barulah dia kudus, barulah berikutnya Roh Kudus turun atas mereka. Dan ketika Roh Kudus turun, terjadi pemulihan. Semula yang didapatkan oleh Adam itu ada ketika Roh Allah ada pada dia, tapi hilang ketika mereka jatuh dosa. Tapi sekarang ketika Yesus telah menebus manusia yang percaya kepadanya, maka Roh Kudus kembali, maka terjadilah pemulihan pada manusia. Paham Bapak Ibu sejauh ini? Nah, jadi pemulihan itu terjadi ketika Roh Kudus turun atas manusia. Amin Bapak Ibu. Dan Roh Kudus bisa turun kalau manusia itu ditebus dosanya. Dan ketika manusia mengalami penebusan dosa, sebelumnya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hanya orang Kristen yang punya Roh Kudus. Oke Bapak Ibu? Iya. Dan ketika Roh Kudus kembali kepada manusia, dan itulah diawali pada saat Pentakosta. Saat Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus di loteng atas. Iya Bapak Ibu. Iya. Maka apa? Dampaknya apa ketika Roh Kudus kembali kepada manusia? Bukan aja manusia itu hidup, manusia juga kembali serupa segambar Allah. Kenapa? Roh Kudus itu adalah Allah dalam manusia. Maka manusia kembali menjadi serupa segambar Allah. Yang ketiga, dampak ketiga adalah manusia itu menjadi penuh kuasa. Ya Bapak Ibu, punya kuasa kan? Kenapa? Roh Kudus itu yang memberikan kuasa kepada manusia. Itu yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi 3 hal yang kita dapatkan. Dan inilah yang semula dipunyai oleh Adam dan Hawa. Mereka hidup, mereka serupa segambar Allah dan mereka berkuasa. Nah, Pak, kira-kira Adam dan Hawa itu berkuasa apa sih Pak? Kalau saudara ingin tahu Adam dan Hawa itu berkuasa apa? Itulah seperti Tuhan Yesus ketika hadir di dunia. Karena Tuhan Yesus adalah manusia yang tanpa dosa. Roh Allah ada pada dia. Karena ayat ada berkata, Roh Allah ada padaku sehingga aku bisa memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan tertindas, melepaskan dari yang terikat. Benar Pak Ibu? Iya. Jadi kondisi Yesus itulah kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Sangat berkuasa kan? Tuh. Dan hal yang sama juga kita alami orang Kristen. Ketika kita mengalami Roh Kudus, maka orang Kristen juga menjadi hidup dengan penuh kuasa. Itulah sebabnya di dalam Markus 16 dikatakan tanda-tanda mujizat menyertai orang percaya. Karena apa? Ketika kita percaya, Yesus menebus kita, Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan mengalami seperti Yesus ketika hadir di dunia. Maka kita penuh kuasa. Amin. Makanya aneh ketika ada orang Kristen menolak adanya mujizat. Itu ciri orang Kristen. Bukan ciri gereja ya. Bukan ciri seorang pendeta. Enggak, ciri orang Kristen. Iya. Tapi orang Kristen ini Bapak Ibu saya ingatkan. Bukan ketika di KTP-nya Kristen. Enggak. Kadang-kadang itu adalah Kristen KTP. Karena apa? Orang tuanya adalah Kristen. Maka anaknya kan biasanya otomatis Kristen kan. Iya biasanya gitu. Ya. Bahkan di pendeta juga bisa juga bukan orang percaya. Coba kita baca dulu ayatnya ya. Supaya ini menjadi dasar kita ya. Markus 16 ayat 17-18. Mulai dari 15 deh. Bu Odi udah selesai makan? Oh udah. Dipastikan dulu. Nah. Markus 16 ayat 15 ya. Saya bacakan ya. Ini menjadi dasar bahwa orang percaya, bukan orang Kristen, orang percaya ada kuasa. Ini ada dasar ayatnya. Markus 16
Itu Markus dekat-dekat terakhir. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Lalu ia ini siapa? Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil itu Injil apa artinya? Kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kabar baik tentang Tuhan Yesus bukan hanya dinyatakan oleh 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi seluruh Alkitab itu adalah kabar baik. Kenapa? Karena seluruh Alkitab adalah tentang Tuhan Yesus. Cuma dalam perjanjian lama, Tuhan Yesusnya masih tersembunyi. Dalam Injil, 4 Injil, Tuhan Yesus dinyatakan sejak kelahiran sampai kenaikan surga. Dan surat-surat itu adalah pengajaran Yesus. Dijelaskan, dijabarkan. Amin. Jadi seluruh Alkitab itu tentang Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya bisa mengkhotbahkan Tuhan Yesus dari Kejadian sampai nanti kelak Wahyu. Iya Bapak Ibu. Ya, oke. Ikutin aja di channel YouTube ya. Nah, lanjutkan lagi. Siapa yang percaya? Percaya apa tuh? Percaya Tuhan Yesus ya. Dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa dihukum? Karena seluruh dunia, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lanjutkan lagi ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi tanda-tanda mujizat menyertai orang yang percaya Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita percaya Yesus, kita ditebus oleh darah Yesus. Dan ketika kita ditebus dan menjadi Maha Kudus, Roh Kudus turun atas kita. Dan ketika kita mengalami Roh Kudus, kita dipulihkan kembali seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Bahkan kita akan menjadi seperti Yesus. Itulah sebabnya dikuatkan lagi oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Ada ayatnya itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus sendiri menegaskan lagi. Bagi kita yang percaya. Saudara percaya Yesus? Amin. Hidup saudara juga punya ciri tanda mujizat. Tuh, Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Amin Bapak Ibu. Iya, ada ayatnya. Jadi bukan perkataan saya, bukan. Lanjutkan lagi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Amin. Saudara percaya? Bahkan pendeta juga bisa jadi orang. Iya, bukan orang percaya. Kok bisa Pak? Pendeta kan bisa memberitakan firman Pak. Kok bisa orang percaya? Lihat aja khotbah-khotbah pendeta sekarang. Jarang sekali khotbahkan tentang Tuhan Yesus. Iya, itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya Yesus. Sehingga dia tidak berani mengkhotbahkan Yesus. Saya ambil perbandingan gini. Perbandingannya unik. Ketika saudara sedang pacaran, sedang jatuh cinta. Ketika saudara jatuh cinta, maka pacar saudara itu ada di hati saudara. Dan ketika pacar saudara ada di hati saudara, apapun pembicaraan dengan orang lain, pasti saudara cerita tentang pacar saudara. Pacarku itu loh, baik banget. Kayak malaikat di hidup saya. Luar biasa. Ya kan Bapak Ibu ya. Ketika saudara sedang pacaran, maka ada di hati saudara, maka itu yang saudara ceritakan terus kan. Tapi sebaliknya ketika pacar saudara putus, maka dia tidak lagi menjadi pembicaraan. Benar kan Bapak Ibu ya? Hal yang sama juga dengan pendeta, ketika hatinya ada Yesus. Ketika dia mengasihi Yesus, maka setiap kali dia khotbah harus bicara tentang Yesus. Iya dong, itu menunjukkan Yesus ada di hatinya kan. Sebaliknya, kalau Yesus tidak di hatinya, dia tidak akan pernah bicara tentang Yesus. Dia tidak akan pernah mengkhotbahkan Yesus. Dan itulah menjadi tanda dia tidak percaya Yesus. Jadi walaupun pendeta bisa nggak percaya Yesus. Ya amin. Jadi saudara bisa menilai pendeta saudara. Amin. Walaupun dia pendeta belum tentu orang percaya. Terlihat dari khotbah-khotbahnya. Iya Bapak Ibu. Iya terlihat kan. Terlihat kalau dia mengasihi Yesus. Pasti dia khotbahkan tentang Yesus saja. Pasti diceritakan tentang Yesus saja. Iya. Jadi belum tentu pendeta juga orang percaya ya. Belum tentu. Singkapan. Lah iya dong. Iya. Ya lanjutkan lagi. Mereka akan mengusir setan-setan. Jadi orang percaya apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kita bisa mengusir setan. Jadi saudara jangan takut setan ya. Jangan ketika lewat kuburan, permisi, anak babi mau lewat. Jangan. Jangan saudara sebut anak babi, saudara nanti bisa kesurupan. Di Gerasa, ketika Tuhan mengusir setan, lari ke babi. Jadi ketika terjun ke jurang terus kan. Jadi ketika saudara mengakui diri saudara, anak babi mau lewat. Bisa kesurupan saudara.
Amin Bapak Ibu ya. Anak Tuhan mau lewat. Minggir setan. Minggir itu Bapak Ibu. Benar, minggir. Benar. Karena apa? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, saudara punya kuasa kepada seperti Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Amin. Lah iya dong. Kan Tuhan Yesus berkatakan, ketika orang percaya kepada Yesus, maka dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa salah satu pekerjaan Yesus? Mengusir setan. Jadi saudara punya kuasa untuk mengusir setan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Jadi orang Kristen dahsyat itu Bapak Ibu. Saudara bisa mengusir setan ya. Tuh keren kan? Iya kita bisa buktikan. Iya Bapak Ibu. Walaupun saya tidak punya karunia untuk merasakan adanya setan atau melihat setan dapat penglihatan. Ada orang yang punya itu karunia demikian Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan saya bisa mengusir setan. Kenapa? Ciri orang Kristen itu punya kuasa untuk mengusir setan kan? Benar kan Bapak Ibu ya? Jadi saudara juga bisa. Kita punya sarana dengan perjamuan kudus minyak urapan sudah terbukti juga. Iya di gedungnya Ibu Lydia, Ibu Shirley, setan lantai 19 bisa diusir, bersih. Amin Bapak Ibu. Iya. Cuma tidak ada disebut sini kan. Tanda-tanda orang percaya melihat setan. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Mengusir iya. Saudara itu tuh. Jadi kalau saudara nggak punya karunia untuk melihat setan ya is okay lah. Karena apa? Nggak ada dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa melihat setan. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi mengusir setan bisa. Oke. Iya, tuh. Lanjutkan lagi. Bisa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18-nya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi hidup kita penuh tanda mujizat. Numpang tangan pada orang sakit sembuh. Bisa memegang ular, tapi jangan dicobai ya. Jangan dicobain, jangan mana sarang ular, aku pegangnya kepalanya. Mati saudara. Masuk ke kebun binatang, mana sarang ularnya? Aku pegang, mati saudara dipatok ular. Kalau tidak sengaja, saudara jalan di hutan, di semak-semak, dipatok ular saudara nggak apa-apa. Amin Bapak Ibu. Demikian juga ketika saudara diracun orang, ya atau disantet orang, diguna-gunakan, saudara nggak mempan. Nggak mempan. Ini tanda-tanda kita nih. Amin Bapak Ibu. Tapi jangan sengaja. Baygon rasanya apa? Strawberry. Mati. Amin. Amin. Ya jangan mencobai Tuhan. Sama seperti juga ketika Tuhan dicobai oleh iblis. Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah. Nanti malaikat akan menatang kakimu sehingga tidak terantuk kepada batu. Itu ada ayatnya. Malaikat menatang kaki kita. Tapi jangan mencobai Tuhan. Kita sengaja jatuh dari lantai 15. Mati. Dari tanda-tanda mujizat menyertai kita. Kenapa bisa tanda-tanda mujizat menyertai kita? Karena kita telah dipulihkan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Kita dipulihkan seperti Tuhan Yesus ketika hadir di dunia. Karena ditegaskan lagi Yesus. Amin. Tadi saya sudah sering kali saya katakan. Yesus berkata barang siapa yang percaya dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Amin. Amin. Ada ayatnya. Jadi bukan saya ngarang. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi tanda-tanda mujizat itu menyertai orang percaya. Amin. Iya. Saudara percaya? Tanda-tanda mujizat menyertai kita. Tapi bukan semua pendeta. Amin. Jangan saudara silau ketika dia pendeta berarti orang percaya. Belum tentu. Terlihat dari khotbah-khotbahnya. Apakah khotbahnya mengkhotbahkan Tuhan Yesus atau kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau dia tidak mengkhotbahkan Yesus berarti Yesus tidak ada di hatinya. Ketika Yesus tidak ada di hatinya, berarti walaupun dia pendeta, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Gampang kan? Nilainya kan? Gampang kan? Gampang. Nggak perlu diinterview itu pendeta. Oke ya, cakep. Singkapan Pak. Terus lanjutkan lagi. Oh udah, cuma itu aja. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah dipulihkan ya. Amin. Makanya ciri orang Kristen itu harus tanda mujizat. Jadi saudara jangan anti mujizat ya. Orang Kristen tidak mencari mujizat. Tapi mujizat itu adalah buah di dalam kehidupan kita. Iya. Ketika kita percaya kepada Yesus. Otomatis mujizat itu akan ada di hidup kita. Otomatis. Jadi saudara ke gereja bukan cari mujizat.
Mujizat itu menyertai kita ketika kita percaya Yesus. Amin. Fokus saja kepada Yesus, maka pelayanan saudara akan juga mengalami banyak mujizat. Sama seperti ketika saudara makan, otomatis saudara kenyang. Benar nggak? Benar nggak? Lah iya dong. Ketika kita makan pasti otomatis kenyang. Hal yang sama juga ketika kita percaya Yesus, otomatis ada mujizat di hidup kita. Jadi orang Kristen bukan mencari mujizat, mujizat itu adalah buah di hidup kita. Oke, mantap. Oke. Haleluya. Nah, berikutnya manusia jatuh dosa. Ketika manusia jatuh dosa akibat makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena godaan setan. Ya, Hawa digoda oleh setan untuk makan buah. Sebenarnya itu kayak kebodohan gitu Bapak Ibu. Sebenarnya rada bodoh. Ya Hawa itu rada bodoh. Kenapa? Karena iblis kan berkata, kalau kamu makan, kamu akan menjadi serupa Allah. Dan itu juga dikatakan ayat yang berkata, hal itu sangat menarik hatinya karena menjadi serupa seperti Allah. Nggak usah dia makan, itu juga dia diciptakan sudah serupa segambar Allah. Benar nggak Bapak Ibu? Lah kalau udah serupa segambar Allah, ngapain lagi ingin berubah menjadi serupa segambar? Udah serupa segambar Allah dia diciptakan. Jadi rada-rada juga itu si Hawa ya. Jadi saudara lebih pintar dari si Hawa lah. Lah dia kan sudah serupa segambar Allah kan? Benar nggak Bapak Ibu? Dia diciptakan serupa segambar Allah kan? Sedangkan iblis berkata, kalau kamu makan buah, kamu akan menjadi serupa segambar Allah. Lah ngapain lagi orang udah serupa segambar Allah? Benar Bapak Ibu ya? Jadi tanpa makan buah itu juga udah menjadi serupa segambar Allah kan? Lah iya. Jadi rada-rada juga si Hawa. Ya kan Bapak Ibu? Saudara bisa lebih pintar dari dia ya. Amin Bapak. Iya dong. Iya kan? Iya tuh. Jadi saya singkapkan saudara banyak hal. Oh iya juga ya. Orang sudah serupa segambar Allah, ngapain lagi makan buah untuk menjadi serupa segambar Allah? Lah, ya kayak rada kebodohan juga ya. Ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu, akibat godaan iblis, dampaknya adalah Roh Kudus pergi meninggalkan mereka. Saudara pernah berpikir enggak? Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka kemudian sadar mereka telanjang. Benar enggak Bapak Ibu ya? Loh, selama ini kok mereka enggak sadar mereka telanjang? Saudara pernah berpikiran enggak? Kenapa mereka tiba-tiba sadar? Hah? Saudara tahu kenapa? Karena sebelumnya pakaian mereka walaupun mereka telanjang, pakaian kemuliaan Allah, sinar kemuliaan Allah. Itulah sebabnya walaupun mereka telanjang, mereka enggak kelihatan telanjang. Karena apa? Hidup mereka kan penuh dengan Roh Kudus, sinar kemuliaan Allah. Jadi walaupun mereka telanjang, enggak kelihatan. Loh, karena apa penuh sinar kemuliaan Allah? Sama seperti saudara lah malam-malam hari. Ya, di depan mobil nyalain lampunya. Saudara ngelihat enggak mobil itu? Enggak. Kenapa? Lampunya itu silau. Membuat saudara tidak bisa melihat mobilnya kan? Iya kan? Lah sama. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dosa, maka sinar kemuliaan Allah menyinari mereka. Dan itulah pakaian mereka. Kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Sehingga walaupun mereka sebenarnya telanjang, tapi mereka tidak sadar telanjang. Kenapa? Sinar kemuliaan Allah menutupi hidup mereka. Amin. Seperti tadi, malam hari, lampu mobil nyala. Saudara nggak bisa melihat mobilnya. Lampunya saja saudara lihat. Silau gitu ya. Iya kan? Nah, tapi ketika sinar kemuliaan Allah hilang dari mereka, karena Roh Kudus pergi dari mereka. Saat itu mereka melihat, oh iya, ternyata kita telanjang. Itu Bapak Ibu. Jadi kesadaran mereka, karena sinar kemuliaan Allah tidak lagi mengelilingi mereka. Tidak lagi membungkus mereka. Paham Bapak Ibu? Itulah yang dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi sebelum jatuh dosa, kemuliaan Allah membungkus Adam dan Hawa. Paham Bapak Ibu? Tuh, luar biasa kan? Oh, itu sebabnya Bapak Ibu. Nah, jadi Roh Kudus meninggalkan manusia ketika jatuh dosa. Kenapa Roh Kudus meninggalkan manusia? Karena kekudusan tidak mungkin bersatu dengan dosa. Tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Makanya Roh Kudus pergi. Yang tinggal sekarang apa? Debu tanah lagi Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus pergi meninggalkan manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi mati, manusia tidak lagi serupa dengan Allah, dan manusia tidak lagi berkuasa. Habis kan manusia kan?
Sayang ya, kasihan ya, Adam dan Hawa kan? Iya, iya. Dan gawatnya lagi Bapak Ibu, tempat manusia yang semula di hadapan Allah, ini digantikan oleh iblis. Semula manusia itu bisa berdiri di hadapan Allah. Tapi ketika iblis mengalahkan manusia, maka iblislah yang kemudian menjadi berdiri di hadapan Allah. Dan posisi ini dipakai oleh iblis untuk mendakwa manusia. Itulah di dalam kitab Wahyu dikatakan, iblis mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Ya Bapak, itulah yang terjadi. Dan korban pertama siapa? Itulah Ayub. Yang dikatakan oleh Alkitab. Sebenarnya banyak lagi. Manusia itu selalu didakwa oleh iblis. Amin. Dan yang diceritakan oleh Alkitab adalah Ayub. Ayub sangat menderita akibat dakwaan iblis. Dia hilang anaknya. Dia hilang harta bendanya. Bahkan hilang kesehatannya. Sehingga dia korengan dari atas kepala sampai kaki. Kalau itu hilang semua kan? Iya. Itulah dampak dari dakwaan iblis. Amin. Tapi puji Tuhan, lewat Tuhan Yesus mati dan lewat Tuhan Yesus naik ke surga, maka tempat iblis tidak ada lagi di hadapan Allah. Iblis dilempar ke bumi. Amin Bapak Ibu. Dilempar ke bumi sehingga sekarang yang di hadapan Allah siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1, Yesus berdiri di hadapan Allah sebagai pengantara kita. Ia membela kita siang dan malam di hadapan Allah. Kalau semula iblis di hadapan Allah untuk mendakwa kita siang dan malam, sehingga Allah mau nggak mau harus menghukum kita, menghukum manusia. Tapi ketika Yesus naik ke surga, posisi iblis digantikan oleh Tuhan Yesus yang melakukan sebaliknya, bukan lagi mendakwa siang dan malam manusia di hadapan Allah, tapi membela manusia siang dan malam di hadapan Allah. Itulah sebabnya ketika orang Kristen di dalam Yesus, maka Allah tidak lagi menghukum kita. Itulah yang dikatakan Roma 8 ayat 1. Sekarang setiap orang yang di dalam Yesus bebas hukuman Allah. Kenapa? Karena Yesus ada di hadapan Allah menggantikan kita, mewakili kita untuk membela kita siang dan malam, sehingga dalam Yesus kita bebas hukuman Allah. Paham Bapak Ibu? Nah itu cakep ya. Cakep ya. Tuh luar biasa. Sebelum Yesus menebus kita, manusia itu terpisah dari Allah. Akibat apa? Dosa. Dosa lah yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita. Bahkan Roh Kudus pergi meninggalkan Adam dan Hawa kan. Dan itu ditegaskan lagi dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Ingat dulu ayat ini ya. Nanti saya akan menjelaskan dampaknya. Sudah? Ingat ya, akibat dosa Allah dengan manusia terpisah sehingga Allah tidak menyelamatkan, sehingga Allah tidak mendengarkan doa-doa kita. Amin. Oke, ingat ya. Nih, saya tunjukkan dampak akibat penebusan Yesus. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, menghapus segala dosa kita, ayat ini berlaku lagi enggak bagi kita? Tidak. Tidak dong. Karena ini kan akibat kesalahan dan dosa kita kan. Lah kalau sudah dihapus oleh Yesus, telah ditebus oleh Yesus, ini berlaku lagi ayat ini bagi kita? Tidak. Dan akibatnya apa? Maka Allah menyelamatkan kita dan Allah mendengar doa-doa kita. Tuh dampaknya. Tuh. Jadi ini kondisi ketika manusia didosa. Tapi ketika manusia telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, maka ayat ini tidak berlaku lagi bagi kita. Paham Bapak Ibu? Iya, Allah tidak terpisah lagi bagi kita dengan kita. Enggak. Itulah sebabnya ketika manusia telah ditebus oleh Tuhan Yesus, tidak lagi berdosa, maka Allah tidak lagi terpisah, tapi Allah selalu menyertai kita. Itulah Immanuel. Selain itu dampaknya, luar biasa kan? Beda ya. Jadi Allah tidak lagi terpisah kan, tapi Allah menyertai kita. Wih, mantap. Yang kedua, apa tadi dampak dosa? Allah tidak mendengar doa-doa kita. Ketika kita ditebus dosanya, maka Allah sekarang menjadi mendengar doa kita. Itulah sebabnya di dalam Yakobus dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Itu dampaknya. Luar biasa kan dampak Yesus kan? Tuh. Kenapa? Ketika berdosa manusia terpisah dari Allah. Ketika manusia berdosa, doa-doa kita tidak didengar oleh Allah. Tapi ketika dosa kita dihapus oleh Yesus, harus terjadi kebalikannya. Allah menyertai kita, itulah Immanuel, dan Allah mendengar doa-doa kita.
Itulah sebabnya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saudara, orang benar bukan benar karena perbuatan kita, tapi benar karena penebusan Yesus. Dan nampaknya ketika seorang benar, doa-doa kita besar kuasanya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Roh Kudus itu memulihkan kita, luar biasa. Tapi syarat agar Roh Kudus bisa turun atas kita dan kita dijadikan bait Roh Kudus, harus kita mengalami penebusan Yesus dulu. Jadi ada urutannya. Amin Bapak Ibu. Ya, kan saudara juga lihat kan, Tuhan Yesus mati dulu menebus dosa kita, lalu kemudian naik ke surga, lalu Roh Kudus turun saat Pentakosta kan? Itu kan kita peringati kan, serka kan? Jadi urutannya adalah penebusan Yesus dulu. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Amin. Jadi Roh Kudus bisa turun kalau sebelumnya ada penebusan dulu. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen percaya penebusan Yesus, maka berikutnya Roh Kudus turun atas kita. Tuh. Makanya orang yang tidak percaya Yesus, Roh Kudus tidak akan pernah turun. Lah turun gimana? Mereka belum dikuduskan. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya ya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia, itu bukan menebus dosa orang Kristen, tapi menghapus dosa dunia. Ya, coba kita buka ayatnya, Yohanes 1 ayat 9b. Ya, coba ya, Yohanes 1 ayat 9b. Ini saya bacakan ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini siapa nih? Menuju ke siapa? Yesus yang menghapus dosa dunia. Ada nggak disebut menghapus dosa orang Kristen? Tidak. Menghapus dosa dunia. Artinya apa? Seluruh dunia ketika Yesus mati di kayu salib, semuanya dihapus dosanya. Dan ketika mereka semua dihapus dosanya, apa dampaknya? Nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata mereka tidak percaya kepada Yesus, maka satu demi satu nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Tapi semula nama mereka semua tercatat dalam kitab kehidupan karena semuanya telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka tidak percaya, satu persatu dihapus. Gawat ya. Nah, orang Kristen juga bisa demikian. Kenapa bisa Pak? Karena ketika orang Kristen tidak lagi berfokus kepada Tuhan Yesus. Kok orang Kristen bisa tidak berfokus kepada Tuhan Yesus Pak? Iya, karena sudah dinubuatkan pada akhir zaman oleh kitab Wahyu. Pada akhir zaman, ya manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus. Dan sekarang sudah terlihat, saudara cek saja pendeta-pendeta saudara, sudah jarang mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak lagi di hati mereka. Itulah sebabnya moto gereja kita menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tetap tercatat di surga. Tetap tercatat. Jadi semula kita sudah tercatat, tapi ketika hidup kita tidak lagi berfokus, tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus, maka nama kita juga bisa terhapus dari kitab kehidupan. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita bisa mengenal Yesus, bisa mengenal Allah, dan mereka tetap tercatat namanya di kitab kehidupan. Amin. Tuh. Itulah menjadi alasan kenapa saya khotbahkan Tuhan Yesus terus. Bahkan lebih dahsyat lagi, saya khotbahkan Tuhan Yesus dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bahkan kelak kitab Wahyu. Kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Belum ada saya lihat di dunia, di YouTube, minimal di YouTube, pendeta yang mengkhotbahkan berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Gak ada. Coba tunjukkan kepada saya kalau ada pendeta demikian. Amin Bapak Ibu, gak ada kan? Gak ada. Tapi gereja ini sudah melakukan. Amin. Kenapa? Karena saya punya kesadaran. Ketika Yesus dikhotbahkan, saudara akan selalu berfokus kepada Yesus. Amin. Dan ketika saudara berfokus kepada Yesus, nama saudara tetap tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi kalau pendeta tidak lagi khotbahkan Yesus, bagaimana kita bisa berharap jemaat hatinya ada Yesus? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena apa? Ketika kita semakin dikhotbahkan tentang Tuhan Yesus, kita akan semakin lama semakin kenal kan Yesus kan? Kenal maka lama-lama akan selalu menjadi pusat pikiran kita, pusat hati kita kan? Lah kalau nggak pernah dikhotbahkan, bagaimana sih saudara bisa berharap Yesus ada lagi di hati jemaat? Nggak bisa. Amin Bapak Ibu, paham ya? Makanya saya terlalu ekstrim banget itu mengkhotbahkan Yesus. Iya Bapak Ibu. Apapun saya khotbahkan tentang Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Jadi saudara lihat itu ya. Jadi Tuhan Yesus menghapus dosa dunia.
Jadi bukan orang Kristen aja ya. Bahkan orang Kristen juga bisa kehilangan namanya tercatat di sorga ketika mereka tidak berfokus lagi pada Tuhan Yesus. Jadi pada akhir zaman orang Kristen telah menyingkirkan Yesus. Ditendang keluar Yesus. Kasihan ya. Itulah yang dikatakan pada ayat surat di Wahyu Bapak Ibu. Ya kepada jemaat di Laodikia. Yesus berdiri di depan pintu mengetok. Harusnya Yesus ada di mana? Di luar atau di dalam rumah? Dalam rumah. Tapi sekarang Yesus ditendang keluar. Sehingga Yesus ada di luar. Ngetok-ngetok pintu. Kasihan dengarlah saya. Kasihan kan? Yesus itu sekarang ditendang. Coba saudara lihat aja di gereja. Emangnya banyak gereja sekarang mengkorbankan Yesus? Tidak. Buktikan sendiri di gereja saudara masing-masing. Iya. Kasihan Yesus. Jadi ini sudah dibuatkan pada akhir zaman. Ya, jadi itu bukan peringatan kepada orang yang belum percaya Yesus untuk percaya Yesus menerima. Bukan, itu lihat aja suratnya di kitab Wahyu. Kepada apa? Jemaat di Laodikia. Jadi ini surat kepada gereja. Laodikia itu gambaran apa Laodikia? Gambaran gereja akhir zaman. Gereja awal zaman itu gereja Efesus. Lihat itu, tuh. Iya, jadi itu gambar 7 gereja itu gambaran perkembangan gereja. Amin Bapak Ibu. Dan gereja akhir zaman adalah gereja Laodikia. Pada Laodikia inilah ada Yesus berdiri di depan pintu. Kasihan pada akhir zaman itu. Makanya hari ini mari kita tetap berfokus kepada Yesus. Dan ketika saudara berfokus kepada Yesus, saudara dapat bonus. 1, hidup saudara penuh dengan mujizat. Karena orang yang percaya akan ada tanda-tanda mujizat. Yang kedua, saudara dapat singkapan banyak hal oleh Tuhan Yesus. Makanya khotbah saya juga banyak singkapan. Kenapa? Bukan saya terlalu pintar. Enggak banyak lebih pintar dari saya. Tapi kenapa? Pewahyuan Tuhan ada dalam hati saya. Makanya disingkapkan banyak. Kalau tidak, ayat berkata, ada ayat yang berkata, kalau tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, pikiran mereka akan tumpul dan pikiran mereka berselubung. Ada ayatnya di Korintus. Nanti lihat ya, di rumahnya PR, tugas, besok ujian. Iya, Korintus. Pikiran mereka menjadi tumpul. Benar, itu ayatnya. Tumpul pikiran mereka dan seperti berselubung. Tapi ketika berfokus pada Yesus, semuanya disingkapkan. Tuh kan, luar biasa kan? Oh, jadi ketika kita tidak berfokus Yesus, pikiran pendeta itu jadi tumpul. Bukan kata saya, kata ayat itu. Dan mereka seperti berselubung. Makanya khotbahnya gitu-gitu aja. Iya, nggak ada singkapan. Nah iya, itu saya ungkapkan lewat ayat. Bukan kata saya, bukan saya pintar, enggak. Tuhan yang memberikan banyak pewahyuan ketika berfokus pada Yesus. Tuhan menyatakan, meneguhkan firman yang saya sampaikan dengan tanda mujizat dan juga menyingkapkan banyak pewahyuan. Makanya di gereja ini banyak mujizat. Banyak mujizat, bukan saya ngejar mujizat, enggak. Ngejar aja Tuhan Yesus, otomatis mujizat itu akan terjadi. Itu adalah buah mujizat itu. Amin. Keren kan? Luar biasa. Mujizatnya juga luar biasa Bapak Ibu. Iya kan? Itu tanya Ibu Lydia dan Ibu Shirley. Ya mall ini udah hidup lagi kan? Udah mulai kan? Saudara tadi datang sini kan ada lagi renovasi kan? Tuh, itu menjadi bukti itu. Luar biasa. Demikian juga ada orang vonis operasi, bebas operasi. Mujizat gitu. Iya, karena apa? Saya berfokus kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara juga berfokus Tuhan Yesus, tanda-tanda orang percaya, tanda mujizat akan menyertai hidup saudara. Karena ayat yang ngomong gitu. Amin. Iya, kalau gereja juga pendeta ingin pelayanan penuh mujizat, fokus saja kepada Tuhan Yesus. Iya. Periksa khotbah kamu. Iya, periksa. Fokus kepada Tuhan Yesus. Mantap punya urusan. Keren. Haleluya. Jadi orang Kristen ketika dihapus oleh Tuhan Yesus dosanya menjadi maha kudus. Kita maha kudus ya Bapak Ibu ya. Amin. Walaupun dunia kadang-kadang melihat kita maha kudus. Iya Bapak Ibu. Iya kan, kadang-kadang kita juga aneh-aneh gitu Bapak ya. Tapi di hadapan Tuhan kita maha kudus. Buktinya 2. 1. Roh Kudus diutus oleh Allah untuk hadir di hidup kita. Itu menjadi bukti bahwa kita telah menjadi maha kudus. Kalau nggak maha kudus, nggak mungkin Roh Kudus turun atas kita. Iya dong. Roh Kudus itu kan Allah yang kudus kan. Iya, akan hadir pada orang yang maha kudus. Iya, itu menjadi bukti pertama bahwa kita telah menjadi maha kudus di hadapan Allah sehingga Roh Kudus turun atas kita. Bahkan Roh Kudus menjadikan kita bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong, itu menjadi bukti bahwa kita orang kudus, maha kudus kan. Bukan hanya kudus loh, maha kudus. Iya. Yang bukti kedua adalah
kita sekarang penuh keberanian untuk datang ke tata Allah. Masuk ke tata Allah di ruang Maha Kudus. Itu dikatakan dalam Ibrani. Iya, itu menjadi bukti kedua oleh darah Yesus. Iya Bapak Ibu. Jadi kalau berdasarkan upaya kita nggak bisa menjadi Maha Kudus. Enggak, walaupun kita pakai pakaian tertutup semua dari atas ke bawah, ya enggak akan bisa kudus kita Bapak Ibu. Iya, enggak. Karena apa? Kitab Yesaya juga berkata, kesalehanmu, kekudusanmu seperti kain kotor. Iya, ada ayat. Iya, cari ya, tugas lagi. Ada ayat itu ya. Amin Bapak Ibu. Saudara Bapak Ibu pernah dengar kan ayatnya kan? Nah, jadi kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor. Itulah sebabnya manusia tidak bisa mengandalkan perbuatan baiknya untuk menjadi kudus di hadapan Allah. Amin. Tuh, saya berdasarkan ayat aja supaya walaupun ada timbul kontroversi, oh iya ayat ngomong gitu kok. Jadi bukan pendeta hari itu sesat, tidak, ada ayat. Oke ya, lanjut. Ya, jadi ketika kita sudah dikuduskan oleh Yesus, tata Allah itu menjadi tata kasih karunia. Tapi kalau dalam perjanjian lama, saudara tahu tata Allah itu tata apa? Tata penghakiman. Kenapa bisa tata penghakiman? Karena belum ada penebus dosa. Orang Israel belum ada ditebus dosanya. Itulah sebabnya Allah terus menghakimi orang Israel. Karena apa? Mereka selalu gagal melakukan hukum Taurat. Dan apalagi ditambah lagi, iblis selalu mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Dan Allah mau gak mau akan menghukum. Kenapa? Memang benar terjadi pelanggaran. Manusia gagal melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sempurna. Tanda kekudusan kesempurnaan Allah. Makanya manusia yang tidak sempurna selalu gagal. Makanya iblis mendakwa dan Allah menghukum. Karena memang benar manusia gagal. Tapi ketika manusia telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi celah untuk iblis mendakwa kita. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Makanya kita bebas hukuman dan Allah melupakan dosa-dosa kita. Amin. Tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Amin. Jadi tata Allah bagi orang Kristen bukan lagi tata penghakiman, tapi tata kasih karunia. Tapi pada perjanjian lama, tata Allah, tata penghakiman. Karena Allah harus menghakimi orang Israel yang gagal melakukan hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Tuh, cakep. Jadi kita luar biasa di dalam Yesus. Nah, Roh Kudus memulihkan segala sesuatu loh Bapak Ibu. Saat Pentakosta, Roh Kudus turun dan penuhi semua murid. Saat itulah manusia dipulihkan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Amin. Ya, oke. Roh Kudus turun dalam bentuk apa Bapak Ibu? Lidah-lidah seperti nyala api ya. Api ya. Saya pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa tidak dalam wujud burung merpati? Padahal ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Kenapa pada saat Pentakosta, Roh Kudus turun dalam wujud lidah-lidah seperti api? Saudara bisa kritis Bapak Ibu. Alkitab itu bisa menjelaskan. Bisa. Sekritis apapun orang Kristen bisa dijelaskan. Cuma saudara harus minta tuntunan Roh Kudus supaya menyingkapkan semua itu. Kenapa? Karena seluruh tulisan di Alkitab diilhami oleh Roh Kudus. Maka saudara juga harus minta Roh Kudus yang sama untuk menjelaskannya kepada saudara. Pasti mantap punya. Amin. Jangan tanya yang lain-lain. Pendeta itu terbatas. Iya Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah membuka forum tanya jawab kepada jemaat. Enggak pernah. Kenapa? Karena saya sadar. Saya itu kecil, tidak mengerti semua tentang Allah. Kalau ada pendeta yang berani membuka tanya jawab kepada jemaat dan dia siap menjawab semua pertanyaan jemaat, apapun itu, maka artinya Allah itu dibuat kecil, segede otaknya dia. Berarti apa? Dia bisa mengerti tentang Allah. Itu merendahkan Allah itu. Mana mungkin Allah yang maha besar bisa dimengerti oleh otak pendeta yang kecil? Saudara bisa bayangkan, logikanya gitu nggak mungkin kan? Jadi kalau dia berani membuka pertanyaan, ya jemaat bertanya apa aja. Berarti apa? Allah itu bukan maha besar. Karena bisa dimengerti oleh otaknya yang kecil. Saudara paham itu? Jadi itu meremehkan Allah. Iya. Makanya saya tidak pernah membuka forum tanya jawab. Kenapa? Karena saya sadar Allah itu maha besar. Otak saya kecil. Tidak mungkin bisa mengerti segala hal tentang Allah. Seperti itu. Itulah namanya membesarkan Allah. Tapi ketika kita berkata aku mampu menjawab semua pertanyaan. Itu artinya Allah itu bukan maha besar. Tapi segede otaknya dia. Jadi kenapa Roh Kudus dalam wujud burung lidah-lidah seperti api? Karena apa? Tidak lama kemudian Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah seperti api itu hinggap pada lidah murid-murid untuk memberikan mereka perkataan-perkataan. Makanya dalam wujud lidah-lidah seperti api. Karena kemudian
akan nempel pada murid-murid untuk memberikan mereka perkataan-perkataan. Amin. Paham? Makanya wujudnya lidah-lidah seperti api, bukan burung merpati. Kalau burung merpati nanti cit murid-muridnya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, tuh keren. Ya, haleluya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Pentakosta, ya murid-murid itu dipulihkan seperti Adam sebelum jatuh dosa. Bahkan dipulihkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Ya kan Tuhan Yesus juga pernah berkata kan, Roh Allah ada padaku sehingga aku melakukan ini. Nah sekarang ketika murid-murid berroh Allah, mirip seperti Yesus jadinya kan. Makanya Yesus berkata, ketika orang percaya Yesus, mereka akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Tuh. Jadi ketika saudara beroleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan besar Allah itu akan kita lakukan juga. Amin Bapak Ibu. Pekerjaan Yesus kita lakukan juga. Makanya ciri orang Kristen ada mujizat. Tuh. Makanya aneh kalau ada orang Kristen menolak mujizat. Amin. Justru itu ciri orang Kristen. Amin. Iya. Karena perkataan Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Syaratnya harus percaya Yesus. Saudara percaya Yesus, pekerjaan besar juga saudara bisa lakukan. Keren kan? Tuh. Bukan kata saya tuh. Itu kata Tuhan Yesus itu. Kalau saudara ingat ayatnya. Amin Bapak Ibu. Ingat gak ayatnya? Pernah saudara baca gak? Nganggu aja. Bilang iya Pak. Ada itu Pak. Saya kayaknya pernah. Ingat-ingat lupa. Tapi banyak lupanya. Amin Bapak Ibu. Iya. Makanya hidup orang Kristen seperti Yesus. Iya. Luar biasa kan? Tuh. Nah, jadi Pentakosta itu adalah pemulihan awal Bapak Ibu. Kenapa pemulihan awal? Karena masih banyak lagi pemulihan yang dilakukan oleh Roh Kudus terhadap manusia. Iya. Pemulihan awal itu adalah Roh Kudus turun atas manusia. Amin. Manusia itu berkuasa. Tapi kehidupan manusia bukan hanya kuasa. Banyak hal lagi yang perlu diajari oleh Roh Kudus atas hidup kita. Contoh. Bagaimana berhubungan dengan Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus yang mengajar kita berdoa. Ya kan Bapak Ibu? Ada ayatnya kan? Ada Pak, ada. Saya pernah baca Pak. Gitulah. Mantap ya. Iya dia berdoa juga kita diajar oleh Roh Kudus. Tuh. Jadi pemulihan bagaimana komunikasi dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi Roh Kudus mengajari. Berdoa juga. Demikian juga Roh Kudus mengajari bagaimana manusia hidup sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi luar biasa kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Banyak kali orang berkata kita harus melakukan hukum Taurat. Tapi orang Kristen melakukan hukum Taurat itu dengan cara yang berbeda. Cara berbedanya apa Pak? Kalau orang di luar Yesus melakukan hukum Taurat sebagai syarat agar benar di hadapan Allah. Tapi bagi orang Kristen kita melakukan hukum Taurat bukan untuk benar karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Tapi ketika kita menjadi benar di hadapan Allah, maka hendaklah kita melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu kita lakukan, itu sebagai buah, bukan lagi syarat. Kalau di luar itu syarat. Orang jangan mencuri, orang jangan membunuh, orang jangan berzina. Itu kan syarat untuk menjadi benar di hadapan Allah kan. Lah kalau orang Kristen, kita sudah benar. Oleh darah Yesus kita sudah benar. Jadi hukum Taurat itu kita lakukan sebagai buah, bukan lagi syarat. Lihat bedanya apa? Nah, kenapa sebagai buah? Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Jadi tidak lagi perlu kita melakukan utara untuk menjadi benar. Kita sudah benar. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena banyak di luar sana yang mengajarkan ketika kita Kristen, kita tidak lagi melakukan utara. Oh itu salah itu. Kita tetap melakukan, tapi bukan lagi sebagai syarat, tapi sebagai buah. Posisi yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi seorang makin pintar jadinya. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan juga bagaimana firman Tuhan. Makanya ketika saudara membaca Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus juga yang mengilhami penulis dari kitab-kitab di Alkitab. Amin. Jadi kalau saudara minta kepada Roh Kudus yang sama, pasti saudara paham. Lah iya dia yang mengilhami penulisnya. Ketika saudara minta tolong kepada Roh Kudus, pasti dia ngajari. Amin Bapak Ibu. Tuh kan luar biasa kan.
Tuh. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kita tentang firman Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus juga mengajari banyak hal di aspek hidup kita. Bahkan juga dalam keluarga juga Roh Kudus mengajari. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen sekarang sedang mengalami segala pemulihan. Segala pemulihan ya Bapak Ibu ya. Segala pemulihan bisa orang Kristen alami jika orang Kristen hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dengan hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus. Bukan hidup di dalam hukum Taurat yang mengadakan perbuatan daging. Amin. Itulah sebabnya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Kenapa kita bisa menghasilkan buah roh? Saya pernah bertanya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menghasilkan buah roh. Kenapa kita bisa menghasilkan buah roh? Saudara tahu rahasianya? Ketika suami istri bersatu, mereka akan menghasilkan anak. Ketika juga Allah bersatu dengan kita, Roh Kudus bersatu dengan kita, itulah hasilnya buah roh. Lihat perbandingannya gampang kan? Ketika suami istri bersatu, maka akan menghasilkan anak. Tapi hal yang sama juga terjadi ketika Roh Kudus bersatu dengan kita, akan menghasilkan buah roh. Itulah kayak anak-anak roh. Buah roh. Amin Bapak Ibu. Tuh. Jadi pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Agar buah-buah roh akan hadir di dalam hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.